Aku baru saja menyelesaikan shift kerjaku dan sedang berjalan keluar dari kedai kopi untuk pulang. Ketika tiba-tiba aku mendengar suara berkata, "Hai, apa kamu Catherine Mill?" Ah, apalagi? Aku sudah capek. Dengan enggan aku berbalik ke arah pemandangan yang hampir membuatku terlonjak. Berdiri di depanku adalah seorang gadis dengan wajah persis seperti milikku. Siapa? Siapa kamu? Aku tergagap. Aku merasa seperti sedang melihat sesuatu. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Aku Tracy. Apakah dompet ini milikmu?" Oh, wow, kamu menemukannya. Aku menjatuhkannya di pertandingan bisbol Seattle Mariners. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihatnya lagi. Benar, kita bertemu di sana. Lalu Tracy mengeluarkan topi dan memakainya. Tunggu dulu. Topi itu kelihatan familiar. Begitu pula senyumannya. Apa kamu orang yang tidak sengaja kutabrak di stadion? Saat itu pasti aku menjatuhkan dompetku. Aku terlalu terburu-buru untuk mencapai tempat dudukku hingga aku menabrak Tracy. Saat itu dia memakai topi itu, dan yang kulihat hanyalah senyumannya. Tapi sekarang melihatnya berdiri di sini, rasanya seperti melihat ke cermin. Aku terus menatapnya saat dia berkata, "Ya, itu aku. Sebenarnya aku datang mencarimu bukan cuma untuk mengembalikan dompetmu, tapi karena aku butuh bantuan. Bisakah kita ngobrol sebentar?" Tentu. Ayo kembali ke dalam kafe. Bantuan apa yang mungkin dia inginkan? Ya, aku ingin mencari tahu. Catherine, aku akan mengatakannya secara langsung. Kita sangat mirip, ya kan? Aku ragu-ragu untuk berbicara, tapi aku tahu persis apa yang dia bicarakan. Dia kemudian melanjutkan. Maksudku, lihat kita. Kamu pada dasarnya adalah kembaranku. Karena itu, aku ingin meminta sesuatu. Kathy, aku berharap kamu menyamar sebagai aku. Aku akan membayarmu tentu saja. Aku akan membayarmu banyak. Sebelum aku sempat menjawab, Tracy memberikanku sebuah amplop dan menunjukkan foto beberapa orang yang berpenampilan sangat mewah. "Ini keluargaku," katanya. Tunggu, apa? Ternyata mereka adalah bangsawan atau sejenisnya. Kakeknya pernah menjadi Earl di Inggris dan kemudian mereka pindah ke sini ke Washington. Mereka adalah apa yang kalian sebut sebagai keluarga bangsawan. Jadi, ya, sangat kaya. Pasti menyenangkan pikirku. Namun, hal itu membuat Tracy tercekik dan semua tugas yang timbul karena berasal dari keluarga bangsawan membuatnya gila. Ditambah lagi satu masalah kecil lainnya. Dia jatuh cinta dengan seorang pria yang pasti tidak akan disetujui oleh keluarganya karena dia berasal dari keluarga normal. Orang tuanya telah menjodohkannya dengan putra salah satu CEO terkaya di negara itu. Dan itulah yang membawa kita ke sini sekarang. Dia ingin memperkerjakanku untuk berpura-pura menjadi dirinya sehingga dia bisa bersama kekasihnya tanpa masalah. Aku tercengang. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Aku bergumam dan mengembalikan amplop itu ke tangannya, mengatakan bahwa itu terlalu banyak uang. Tapi Tracy hanya tertawa. "Oh, ini baru pembayaran awal. Kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tolong, aku mohon padamu. Coba pikirkan hal ini." Lalu dia menatapku dengan kesedihan dalam di matanya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Tapi aku butuh waktu. Dan akan lebih baik jika aku meminta pendapat ibuku mengenai hal ini terlebih dahulu. Sejak aku masih kecil, aku selalu membicarakan banyak hal dengannya. Dialah satu-satunya keluarga yang aku punya. Dan satu-satunya keluarga yang bisa aku percayai dan andalkan. Ibu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Saat aku sampai di rumah, aku menemukan ibuku menunggu di meja. Kami makan malam bersama dalam diam karena aku hampir tidak bisa fokus. Dia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. "Sayang, apa yang terjadi di tempat kerja?" Aku ragu-ragu, lalu menyerahkan foto keluarga Tracy padanya. Ibuku, seperti yang bisa kalian tebak, terkejut melihat betapa miripnya Tracy denganku. Jadi aku memberitahunya apa yang terjadi sebelumnya. Aku menjelaskan bahwa dia menawariku banyak uang untuk meniru dirinya. Tapi itu terasa berisiko. Aku berasumsi ibuku akan sangat menentang hal itu. Tapi yang dia katakan membuatku terkejut. Malang sekali gadis itu. Memang benar orang selalu mengatakan bahwa menjadi terlalu kaya tidak semenyenangkan kelihatannya. Tapi hey, sedikit uang ekstra di dompetmu tidak ada salahnya. Maksudku, kamu bisa pakai untuk membiayai latihan vokalmu. Dan pada saat yang sama, kamu akan membantu Tracy agar dia bisa bersama cinta sejatinya. Ya, menjadi penyanyi adalah impianku sejak lama. Tapi karena kesulitan uang, aku harus mengesampingkan cita-cita itu. Ibu benar. Inilah kesempatanku. Aku harus mengambilnya. Jadi aku menelpon Tracy untuk menandatangani kesepakatan. Dia sangat gembira tentang hal itu.
dan kami berencana bertemu keesokan harinya untuk mulai bersiap. Aku pikir aku hanya perlu mempelajari semua hal favoritnya dan mungkin meminjam beberapa pakaiannya agar aku tidak ketahuan. Tapi tidak, ada lebih dari itu. Sebagai permulaan, aku harus mengambil kelas tata krama. Apa kalian bisa percaya? Hari pertama, aku mendapat pelajaran cara berjalan yang benar. Mereka menaruh buku di kepalaku untuk memperbaiki postur tubuhku. Dan kemudian datanglah pelajaran elokusi untuk mengajariku bagaimana berbicara lebih jelas. Serius, apa ini semacam buku harian putri atau apa? Tapi bagian terbaiknya adalah lemari pakaiannya. Wow, pakaiannya sangat menarik. Nah, itulah yang memberiku dorongan untuk terjun ke kehidupan kerajaan sekarang. Semuanya berjalan baik sampai kami duduk untuk membahas semua hal yang kami suka dan tidak suka. Ketidaksukaannya mencapai sekitar 1 mil panjangnya. Ya ampun, Tracy adalah gadis yang cerewet. Maksudku, siapa yang tidak suka pizza? Aku pada dasarnya hidup dari barang-barang itu. Ditambah lagi, dia adalah seorang vegan, bebas gluten, dan memiliki alergi kacang. Apa yang dia makan selama ini? Namun, terlepas dari itu, kami berhasil melewati minggu ini. Setiap pagi aku mengikuti kelas tata krama, yang sekarang mudah sekali. Aku benar-benar bisa melakukannya sebagai gadis kelas atas. Dan kemudian di sore hari aku ngobrol dengan Tracy dan mempelajari semua yang aku bisa tentang dia. Pada akhir minggu, kami telah menyiapkan segalanya dan siap untuk pertukaran. Jadi Tracy dan aku pergi keluar untuk merayakannya. Catherine, lihat wajah kita, katanya sambil menyipitkan mata. Aku melihat lebih dekat layar ponsel dan harus mengakui, meski cukup identik, masih ada beberapa perbedaan di antara kami berdua. Tentu saja, tulang pipinya lebih menonjol dan hidungnya sedikit mancung. Tapi dengan sedikit riasan, aku bisa memperbaikinya, ya kan? Tapi Tracy tidak yakin. Dengar, menurutku kamu perlu menjalani operasi plastik. Tunggu, aku belum siap untuk semua itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku rasa itu tidak masalah karena itu hanya akan membuatku lebih cantik. Dan itu akan sangat membantu karir menyanyiku. Jadi, aku menjalani operasi. Tidak hanya hidung dan tulang pipi yang diperbaiki, tetapi mereka juga menambahkan tanda lahir di bahuku agar sama dengan yang dimiliki Tracy. Aku tampak seperti mumi Mesir dengan semua perban. Keluar dari ruang operasi. Tapi ketika tiba saatnya untuk melepasnya, aku kagum. Sedikit sentuhan saja sudah bisa membuatku terlihat luar biasa. Aku berputar-putar di depan cermin dengan memakai salah satu gaun mewah Tracy dan hanya tersenyum. Kami benar-benar akan melakukan ini. Tracy bahkan lebih bersemangat daripada aku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Siap untuk pesta keluarga?" Oh wow, jadi misi pertamaku sudah tiba? Aku dengan gugup melihat ke arah Tracy dan dia hanya terkikik dan berkata, "Oh, jangan gugup, ini hanya pesta ulang tahun bayi sepupuku yang pertama. Bukan masalah besar, meski seluruh keluarga Thomas akan hadir di sana. Itulah keluarga yang akan kunikahi." Oke, sekarang aku semakin khawatir. Tracy menyuruhku untuk melakukan apa yang telah kupelajari di kelas. Adapun Thomas, dia memerintahkanku untuk mengabaikannya karena itulah yang biasanya dia lakukan. Dia sudah terbiasa dengan sikap dingin. Nah, saat aku tiba di pesta itu, aku merasa sangat kewalahan. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Rumah sepupunya pada dasarnya adalah sebuah istana dengan kepala pelayan dan tangga besar saat kalian masuk. Seperti di film, aku hampir harus mencubit diri sendiri bahwa aku ada di sana. Saat aku masuk, salah satu kepala pelayan memintaku untuk mengikutinya ke ruang perjamuan. Ruang perjamuan? Gila sekali. Ada lampu gantung kristal yang tergantung di setiap bagian langit-langit. Dan ruangan itu tampak seperti terbuat dari emas. Aku melihat ayah Tracy berdiri di tengah ruangan bersama pasangan muda dan seorang bayi. Itu pasti sepupu Tracy, dan bayinya jelas menjadi alasan diadakan pesta gila ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan berjalan ke arah mereka seperti yang diajarkan guru tata kramaku. Aku menyapa mereka dengan santai, dan sepertinya tidak ada yang merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan ayah Tracy pun tidak. Namun, aku masih takut seseorang akan menyadarinya. Jadi, aku mengambil segelas minuman dan berdiri di sudut agar aman. Saat aku sedang mengutak-ngatik gelas dan berusaha untuk tidak melakukan kontak mata dengan siapapun, seorang pria mendatangiku dan mendentingkan gelasku. Oh boy, pria paling keren dan paling tampan yang pernah ada berdiri di sana sambil tersenyum ke arahku. Aku balas tersenyum padanya dengan sopan, berusaha untuk tidak tersipu malu dan kemudian aku sadar. Bukankah dia Thomas dan Tracy, pasangan yang bahagia? Tiba-tiba aku mendengar ayah Tracy dari jarak beberapa meter, berbicara ke arah kami.
Kalian berdua kelihatan serasi bersama. Bersikaplah baik padanya sekarang, Tracy, ya kan? Yap, itu Thomas. Tunangan yang sama sekali tidak disukai Tracy. Oke, jadi aku harus bersikap dingin terhadapnya. Kalau tidak, aku akan merusak segalanya untuk Tracy. Tapi sialnya, dia sangat tampan. Aku segera berjalan menuju meja pencuci mulut dan mulai mengisi mukaku dengan kue almond. Apa saja untuk mengalihkan perhatianku dari Thomas. Saat aku mengambil yang ketiga, aku mendengar Thomas berteriak. Dan saat berikutnya dia berlari ke arahku sambil berteriak, "Tracy, taruh! Ada kacang di dalamnya!" Aku menjatuhkan kue itu karena kaget. Benar, aku seharusnya alergi terhadap camilan lezat ini. Aku benar-benar lupa itu. Astaga, aku berbalik dan melihat semua mata tertuju padaku. Ini adalah sebuah bencana. Aku seperti rusa di bawah lampu depan. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku pura-pura pingsan. Thomas segera membawaku ke suatu tempat sementara yang lain memanggil dokter keluarga. Aku hanya mengintip ketika aku merasa seperti dibaringkan di tempat tidur. Dan wow, bahkan kamar tamu mereka pun cantik. Namun dokter segera melakukan pemeriksaan dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Ya, tentu saja. Kemudian Thomas bergegas mendekat, memegang tanganku dan terus berkata, "Syukurlah kamu baik-baik saja, sayang." Sungguh, kenapa Tracy tidak menyukainya? Dia sangat manis. Dia menatapku dengan penuh kasih sayang. Tunggu, ke Tracy sebenarnya. Oh tidak, ini jadi aneh. Sepertinya aku memulai misi ini dengan langkah yang salah. Tapi kejadian pertama itu benar-benar membantuku menjadi lebih berhati-hati sehingga aku menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam memerankan Tracy. Aku seperti agen rahasia yang akan dipanggil saat bertugas kapan saja. Kadang-kadang aku sebagai seorang putri, di lain waktu aku akan menunggu meja. Hidupku semakin sibuk, namun dalam beberapa hal jauh lebih menyenangkan. Lalu suatu hari, Tracy tiba-tiba muncul di depan rumahku, terlihat sangat berbunga-bunga. Aneh sekali, biasanya dia hanya menghubungiku lewat telepon. Lalu dia berkata, "Kathy, aku punya misi besar untukmu." Saat dia duduk, dia meletakkan sebuah amplop yang menggelembung di atas meja dan berkata, "Kathy, sayang, aku butuh bantuan besar kali ini. Jadi, begini. Aku dan Arnold akan pergi ke Asia selama sebulan. Dan, aku ingin tahu apakah kamu bisa pindah ke rumahku dan melindungiku?" Aku kaget. "Sebulan? Itu waktu yang cukup lama. Maksudku, aku pasti akan ketahuan." "Oh, aku tidak yakin, Tracy. Aku mencoba menghindari kontak matanya, tetapi dia terus memohon dan tampak seperti dia akan menangis. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Teman-teman, tolong beri aku saran." Dan pantau terus. Aku akan segera kembali dengan bagian 2 untuk kisah selanjutnya. Duh, kenapa aku punya perasaan tidak enak tentang semua ini? Di bagian 1 ceritaku, aku bertemu dengan kembaranku, Tracy, yang kebetulan berasal dari keluarga super kaya dan berdarah bangsawan. Kami membuat kesepakatan di mana aku menjadi pemeran pengganti untuk menggantikannya di pesta kerajaan yang membosankan, sehingga dia bisa bebas bersama belahan jiwanya yang tidak disetujui keluarganya. Ini seperti pekerjaan paruh waktu yang membantuku mendapatkan uang tambahan untuk mengejar impianku menjadi seorang penyanyi. Namun suatu saat, Tracy datang dan memintaku untuk pindah ke rumahnya dan memainkan akting putri ini selama sebulan penuh saat dia pergi ke Asia bersama pacarnya. Itu memerlukan pemikiran serius. Bagaimana aku bisa terus melakukan ini 24/7? Aku sudah bisa melihat diriku menjadi sangat aneh. Merasakan keraguan-raguanku, Tracy memohon lagi. "Tolong, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Ini akan sangat berarti bagiku dan Arnold. Kamu bisa melakukannya, Kathy. Kami percaya padamu." Dia menatapku dengan mata anak anjing yang besar itu. Oh tidak, apa yang harus dilakukan? Tepat pada saat itu, ibuku keluar dari dapur dan berkata, "Sejauh ini kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik, sayang. Aku yakin kamu akan berhasil kali ini juga. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja." Ya, aku tidak bisa mengatakan tidak sekarang. Jadi, aku memberi Tracy anggukan yang membuatnya berteriak bahagia. "Hore, kamu telah membuat hariku menyenangkan. Besok, jam 3 sore, aku akan menunggumu." Lalu dia menyeringai pada ibuku. "Terima kasih, Nyonya Mil." Jadi, aku pindah keesokan harinya. Hanya ada aku dan ayah Tracy yang tinggal di rumah luar biasa ini. Ya, begitu juga dengan kepala pelayan mereka dan lusinan pembantu rumah tangga. Kalian pasti mengerti gambarannya.
Untungnya, ayah Tracy jarang ada di rumah, jadi pada dasarnya aku punya tempat sendirian. Sungguh menyenangkan. Aku tidak perlu mengangkat satu jari pun. Jika aku ingin segelas minuman, aku cukup membunyikan bel, dan minuman siap bahkan sebelum aku sempat membunyikan belnya. Suatu hari aku ingin makan makanan Meksiko, dan mereka benar-benar menerbangkan salah satu koki top Meksiko hanya untuk membuatkanku burrito. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan semua hal berdarah bangsawan ini. Namun, ada beberapa momen di mana aku benar-benar melakukan kesalahan. Suatu saat, ayah Tracy sedang libur, jadi kami makan malam bersama. Aku sangat gugup, hingga aku benar-benar lupa bahwa Tracy adalah seorang kidal, dan ayahnya langsung menyadarinya. Anak manis, sejak kapan kamu makan dengan tangan kananmu? Aku tergagap saat mencoba mengarang sesuatu. Baru-baru ini aku melihat beberapa penelitian mengatakan aku harus mulai menggunakan tangan kananku untuk melatih otak kiriku juga. Hanya bereksperimen, ayah. Phew, hampir saja. Tapi itu tidak berhenti di situ. Doris, pengurus rumah tangga, suatu hari datang ke kamarku dan bercanda. Tracy, kapan kamu jadi sangat rapi? Kalau aku tidak tahu apa-apa, menurutku kamu telah digantikan oleh saudara kembar rahasia atau semacamnya. Aku benar-benar membeku, berusaha untuk tidak memberitahu Doris bahwa dia baru saja melakukan kesalahan besar. Aku menertawakannya. Oh, Doris, jangan konyol. Ini aku. Coba cek tanda lahirku. Aku agak bosan dan hanya berpikir aku bisa membersihkannya sedikit. Tapi itu lebih membosankan lagi. Sekarang semuanya milikmu. Aku menyerahkan selimutku yang terbuka padanya dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Setiap kejadian seperti itu mengingatkanku untuk lebih berhati-hati. Tapi selain itu, kehidupan baruku penuh dengan hal-hal indah. Terutama ketika aku memiliki Thomas di sisiku. Awalnya aku mencoba bersikap sedingin mungkin terhadapnya. Seperti biasanya Tracy memperlakukan tunangannya ini. Tapi coba jelaskan padaku, bagaimana aku bisa mengabaikan pria sempurna seperti itu? Dia sering datang mengunjungiku atau mengajakku ke berbagai tempat. Dia selalu memberiku semua rasa deg-degan ini dengan pesona dan sikap anggunnya. Dan tidak lama kemudian aku menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Aku tidak bisa menahannya. Dia membuatku sangat bahagia. Suatu malam, daripada mengadakan kencan makan malam 8 menu yang mewah, aku menyarankan agar kami mencoba sesuatu yang lebih santai. Jadi kami pergi bermain bowling dan membeli burger. Kami bersenang-senang, dan pada satu titik dia meraih tanganku dan berkata, "Terima kasih telah membuka hatimu kepadaku dan memberiku kesempatan untuk menjadi laki-lakimu," sambil memasangkan cincin kaleng soda di jariku. Ayo, siapa yang tidak akan luluh dengan hal itu? Dan ketika dia mengantarku pulang, dia membungkuk untuk menciumku. Ya Tuhan, jantungku berdebar kencang saat aku keluar dari mobil. Lalu dia berkata, "Selamat malam sayangku Tracy." Tiba-tiba, kenyataan runtuh. Aku mengalami delusi. Tracy lah yang dicintai Thomas, bukan aku, bukan Katie tua yang miskin ini. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku terlalu terbawa oleh perasaanku sendiri, sehingga aku tidak menyadari bagaimana perilakuku terhadap Thomas telah dianggap sebagai lampu hijau. Kedua keluarga sangat senang bahwa Tracy akhirnya menunjukkan beberapa sinyal positif terhadap hubungan ini, bahwa mereka segera mulai merencanakan pernikahan. Tanggalnya ditetapkan 2 minggu kemudian. Lalu rencananya kami akan pindah ke Singapura untuk pekerjaan Thomas. Aku sangat terkejut melihat betapa cepatnya segala sesuatunya terjadi. Ini adalah bencana. Aku menelpon Tracy dan menceritakan segalanya padanya. Dia juga ketakutan dan menyuruhku untuk tetap tenang dan menunggunya. Dia akan kembali sebelum hari pernikahan untuk menghentikannya. Ya, hari pernikahan sudah dekat dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan Tracy. Aku benar-benar panik sekarang. Dan bagian terburuknya adalah aku tidak bisa menghubunginya. Ponselnya mati. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku menangis kepada ibuku melalui telepon. Jadi dia mencoba menenangkanku. Sayang, menurutku jika kamu pergi sekarang, kamu akan mengacaukan segalanya. Jika keluarga Tracy mengetahuinya, kalian berdua akan mendapat masalah. Bertahanlah sebentar lagi, aku yakin dia akan kembali dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu berarti aku harus menjalani pernikahan dan kemudian pindah ke Singapura bersamanya. Aku tidak bisa melakukan itu, Ibu. Kenapa tidak, sayang? Aku tahu kamu mencintainya. Dan sejauh ini belum ada yang melihat perbedaan di antara kalian berdua. Teruslah berpura-pura untuk saat ini, oke? Jadi itulah yang aku lakukan. Aku terus berpura-pura. Sementara semua orang mempersiapkan pernikahan tahun ini, aku mondar-mandir menunggu Tracy kembali. Suatu hari aku sedang berada di taman, mencoba menenangkan pikiranku ketika seseorang mendekatiku. Dia tampak begitu akrab dan aku bertanya-tanya apakah itu Arnold.
pacar Tracy. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Dia memintaku untuk mengikutinya sehingga tidak ada yang melihat kami. Dan kemudian dia tampak marah dan berkata, "Tracy, kenapa tidak memberitahuku kamu sudah kembali? Aku sangat khawatir saat kamu menghilang seperti itu." "Hah? Bukankah Tracy seharusnya bersamanya?" "Arnold, tenanglah. Aku bukan Tracy, aku Kathy. Tapi Tracy sudah menghilang? Aku juga belum bisa menghubunginya dan aku sangat khawatir." "Oh, hai Kathy. Astaga, kalian berdua mirip sekali." Arnold tampak kecewa. "Ngomong-ngomong, kami kembali beberapa hari yang lalu, dan dia ingin mampir ke rumah ibumu untuk memberinya beberapa hadiah. Setelah itu aku tidak melihatnya lagi sejak itu." "Itu aneh. Ibuku pasti akan bilang kalau dia mampir." "Ya, aku sudah menanyakannya, tapi dia juga belum melihat Tracy." "Kathy, kita harus menemukannya." Jadi aku segera membatalkan fitting gaun pengantinku dan pergi bersama Arnold ke rumahku. "Hai Bu, ini aku," seruku. Tapi tidak ada jawaban. Kami mencari di seluruh rumah tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Kemudian ketika kami melewati kamarku, aku bisa mendengar seseorang di dalam dan pintunya terkunci. Aneh sekali. Jadi aku bergegas mengambil kunci cadangan untuk membukanya dan mendapat ketakutan dalam hidupku. Tracy sedang duduk di tempat tidurku. Aku hampir berteriak, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tracy tampak kaget melihat kami seperti saat kami melihatnya. "Aku tidak tahu kenapa ibumu mengurungku di sini. Tapi jangan khawatir, dia tidak menyakitiku. Aku diberi makan dengan baik dan aku punya Netflix, jadi tidak semuanya buruk." "Tidak mungkin. Ibuku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia adalah wanita paling manis. Dan ini sangat di luar karakternya." Lalu aku mendengar langkah kaki di tangga. Itu ibuku. Aku berteriak, "Bu, bisakah kamu menjelaskannya apa yang sedang terjadi di sini?" Dia menatapku dan tergagap. Aku berencana menahannya di sini beberapa hari. Sampai kamu menikah dengan Thomas dan terbang ke Singapura bersamanya." "Apa kamu gila? Apakah kamu ingin mencuri hidupnya?" "Tidak sayang, itu bukan mencuri. Itu seharusnya menjadi hidupmu. Maksudku, kenapa dia tidak mengenali putrinya sendiri?" Setelah itu, dia menangis dan jatuh ke lantai. Arnold bergegas membantunya berdiri dan berkata, "Apa maksudmu putrinya sendiri?" Dan saat itulah ibuku memberitahuku bahwa Tracy sebenarnya adalah saudara tiriku. "Apa? Jadi ayah Tracy adalah ayahku juga?" Ternyata, saat ibuku hamil, keluarga ayah Tracy tidak menyetujuinya karena ibuku hanyalah orang normal. Jadi mereka membayarnya untuk pindah ke kota lain dan menjauh dari ayahku. Tapi yang lebih buruk lagi adalah ayahku bahkan tidak berusaha mencari kami setelah itu. Bahkan, beberapa bulan kemudian, dia sudah menikah dengan ibu Tracy yang berasal dari keluarga kaya. Baik Tracy maupun aku berdiri di sana dengan sangat kaget. Pantas saja kami terlihat sangat mirip. "Jadi, kamu adikku?" Aku terkesiap menatap Tracy dengan mata terbelalak. "Serius? Ayah melakukan itu? Sungguh pria yang egois dan sombong. Aku malu berhubungan dengannya. Aku akan menceramahinya. Kebenaran perlu diungkapkan." "Tidak, Tracy tunggu. Jangan lakukan itu," teriak ibuku. "Maaf, tapi aku harus melakukannya. Aku tak bisa mempermainkan permainan ini lagi. Aku punya rencana." Saat itu, Tracy pergi dan Arnold mengejarnya. Ini dia, aku pikir. Dan akhirnya, hari pernikahan Thomas dan Tracy pun tiba. Ayah, ibuku, dan Arnold muncul dengan menyamar. Ketika pendeta meminta mereka berdua mengatakan aku bersedia, Thomas segera mengatakannya. Namun Tracy berhenti. Seluruh gereja menahan nafas menunggu dia mengatakan aku bersedia. Tapi itu tak keluar dari mulutnya. Sebaliknya dia berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini, Thomas. Maafkan aku." Saat itulah Arnold muncul dan Tracy berlari ke arahnya dan memegang tangannya. "Orang ini, dia adalah cinta sejati dalam hidupku." Tentu saja ayah Tracy sangat marah. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berteriak di depan semua orang. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Dan saat itulah aku merasa sangat bangga pada Tracy. Dia berkata, "Aku tidak mencintai Thomas, ayah, dan dia pantas bersama seseorang yang benar-benar mencintainya. Itulah arti pernikahan, kan? Harus berdasarkan cinta, bukan status atau uang. Lagi pula, aku tidak ingin menyakiti seseorang seperti yang kamu lakukan." "Apa yang kamu bicarakan?"
Siapa yang aku sakiti? Dia tampak terkejut. Ibuku, Ibu Katie, dan Katie sendiri juga. Tracy menunjuk ke arahku dan ibuku. Semua orang di gereja tersentak ketika mereka melihat dari Tracy ke aku dan kembali lagi. Kami benar-benar identik. Dia tampak seperti akan pingsan saat melihat ibuku. Lalu dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke arahku dan berkata, "Dan siapa ini?" Ibuku berjalan ke arahnya dan berkata, "Ini Katie, putrimu, yang kamu tinggalkan." Wow, aku tidak menyangka ibuku mengatakannya. Sejujurnya, ketegangan di udara sungguh gila. Orang-orang mulai berbisik dan berjalan terseok-seok di tempat duduk mereka. Saat itulah Thomas berkata, "Jadi, siapa di antara kalian yang Tracy?" Aku memutuskan inilah saatnya aku angkat bicara. "Aku bukan Tracy, aku Katie. Aku telah menggantikannya selama sebulan terakhir. Aku minta maaf karena telah berbohong padamu selama ini. Aku bahkan tidak bisa menatap matanya saat aku meletakkan cincin soda yang sangat berarti bagiku di tangannya." Thomas tampak sangat kecewa dan pergi. Aku mengejarnya, mencoba menghentikannya tetapi dia tidak peduli. Saat aku tersandung dan jatuh ke tanah, dia berbalik dan berkata, "Kenapa kamu melakukan ini? Memberiku harapan palsu? Dan untuk apa? Sejujurnya, akan lebih baik jika kamu memperlakukanku seperti Tracy si Ratu Es." "Maafkan aku, Thomas. Aku tidak ingin menyakitimu. Perasaanku padamu nyata." Aku mulai menangis. "Kau egois sekali, Tracy." "Oh, tidak. Tunggu. Maksudku, Katie." Lalu dia pergi. Pada akhirnya, pernikahan itu jelas dibatalkan. Ayah Tracy, atau haruskah aku katakan ayah kami, tidak punya pilihan selain menerima hubungan Tracy dan Arnold. Aku sangat bahagia untuk mereka berdua. Ayah tentunya juga meminta maaf kepadaku dan ibu, bahkan menawariku untuk datang dan tinggal bersama mereka. Namun, aku menolaknya. Aku tidak akan meninggalkan ibuku. Namun, aku menerima tawarannya untuk membiayai pelatihan vokalku. Setidaknya aku bisa mewujudkan impianku yang satu ini. Karena aku ragu bisa mewujudkan impianku yang lain. Impianku untuk bertemu Thomas lagi. Aku patah hati. Tetap saja, aku harus melanjutkan hidup. Mungkin aku akan bertemu orang lain. Tak lama kemudian, tiba waktunya untuk lulus dari pelatihan vokal semester pertamaku. Dan aku akan menampilkan penampilan solo pertamaku di hadapan penonton. Aku sangat gugup, tapi aku bernyanyi dengan sepenuh hati. Dan setelah itu ketika aku meninggalkan teater, seseorang berlari ke arahku dengan karangan bunga raksasa. Luar biasa. Itu Thomas. Aku menangis dan dia berkata, "Hai Katie, aku Thomas. Senang bertemu denganmu." Hal itu membuatku tersenyum lebar. Lalu aku berlari ke pelukannya sambil berkata, "Senang sekali mendengar kamu memanggilku dengan nama asliku." "Ya, aku Katie. Aku tahu kita baru saja bertemu, tapi maukah kamu menjadi pacarku?" Dan kalian bisa menebaknya. Sisanya kini tinggal sejarah. Kami sedang merencanakan pernikahan kami. Kali ini sebenarnya. Dan sejujurnya aku tidak pernah sebahagia ini. Lisa, tunggu. Kupelankan jalanku, lalu berbalik dan tersenyum ke Emily. Dia tergesa-gesa mengejarku. "Oke, ceritakan. Berita panas apa yang kau dapat kali ini?" "Lisa, kau takkan percaya ini. Eden menyukaimu." Aku menaikkan alisku. "Hah? Kau bercanda kan?" "Tidak." Dengan marah dia gelengkan kepalanya. "Itu benar. Kemarin sore, sepulang sekolah aku lewat lapangan basket. Dan aku tak sengaja dengar cowok-cowok ngomongin itu." Kurasa kau mungkin salah dengar, teman." Saat kulanjutkan perjalanan ke sekolah, aku tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Emily. Seolah-olah Eden Woodson, cowok paling populer di seluruh sekolah, menyukaiku? Tak mungkin. Apa kami bahkan pernah saling bicara? Oh iya, pernah sekali di perpustakaan dia mau minjam penaku. Belum lagi mantan ceweknya, Sarah, merupakan kapten tim pemandu sorak. Jadi, ya, kalian sudah pasti tahu betapa cantik dan populernya dia. Mereka putus hanya karena dia pindah. Sementara, lihat aku. Bakat? Wah, kemampuan koordinasiku nol. Berkat jarak pandangku yang pendek. Cantik? Enggak. Dan kacamata super tebalku ini tak membantu dalam hal ini.
Satu-satunya yang aku kuasai adalah belajar. Dan itulah kenapa aku ditugaskan jadi ketua kelas. Sekarang pikirkan cepat, seorang pemandu sorak lawan ketua kelas? Nah kan, sudah jelas. Di sepanjang hari itu, Emily tak hentinya bersikeras kalau yang dia dengar itu benar. Aku tahu maksud dia baik, tapi dia tak sadar betapa memalukannya ini bagiku. Bahkan jika dia memang mendengar Eden mengatakan itu, kemungkinan dia cuma bercanda. Emily, tolong hentikan. Aku cuma mau mengantar berkas ini ke kelas Bu Pierce, lalu pulang. Tapi Lisa, sebisanya kupasang tampang aku serius padanya. Jadi dia menghela napas kalah, mengangguk, lalu berjalan menjauh dariku. Akhirnya, damai juga. Kuletakkan berkas tes itu. Kemudian saat aku jalan kembali menelusuri lorong, kulihat Eden bersandar di lokernya sambil bicara ke seorang anak laki-laki dari tim basket. Entah mengapa, rasa penasaran menghampiriku. Jadi alih-alih berjalan melewati mereka, kudapati diriku merunduk di balik sudut dan menguping percakapan mereka. Jadi, kau tunggu apa lagi? Bicaralah dengannya. Aku mau sekali tapi aku tak tahu caranya. Hahaha, kok bisa anak paling populer di sekolah terpesona oleh seorang cewek? Siapa yang mereka bicarakan? Mungkinkah itu aku? Tak mungkin. Lisa, tolong bangunlah dan berhenti berhalusinasi. Faktanya, cowok seperti Eden tak mungkin melirik cewek sepertimu. Keesokan paginya di sekolah, aku berjalan masuk ke kelas dan melihat para cowok termasuk Eden sedang ngobrolin skor permainan NBA kemarin malam atau apa. Hanya saja Eden tak berhenti menatapku. Apa ada sesuatu di wajahku? Mataku berpapasan dengannya dan kemudian dia langsung berpaling dan melanjutkan percakapan dengan teman-temannya seolah tak terjadi apa-apa. Hah? Apa maksudnya itu? Kemudian selama kelas kimia berlangsung, aku terus merasa ada yang aneh di belakangku. Jadi secara naluriah, aku berbalik memeriksa dan betapa terkejutnya kulihat Eden sedang menatapku. Tak sama seperti sebelumnya, segera saat pandangan kami bertemu, dia menatap ke bawah ke bukunya. Oke, itu sungguh aneh. Saat aku memikirkan perilakunya yang aneh, Emily tiba-tiba menyenggol lenganku. Lihat kan, sudah kubilang dia suka padamu. Sebaiknya kau juga bilang kau suka dia, sebelum semuanya terlambat. Enggak deh, makasih. Tapi apa maksudmu terlambat? Kudengar kalau Sarah, kau tahu kan mantannya akan kembali. Orang tuanya cerai atau semacamnya. Oke, terus kenapa? Ayolah Lisa, dia menyukaimu. Tapi aku tak suka padanya. Segera setelah aku selesai bicara, kulihat Pak Guru menatap lurus ke arahku. Oh tidak, ketahuan. Beliau menyuruhku berdiri di depan semua orang dan menjawab pertanyaan. Tapi tentu saja aku tak mendengarkan. Jadi aku hanya berdiri di sana dengan mulut melongo seperti ikan mas. Lalu dengan panik melihat sekeliling berusaha mencari bantuan jawaban. Dan saat aku melihat ke arah Eden, oh hebat, dia menyeringai padaku. Ini sangat memalukan. Malam itu aku berbaring di atas ranjang dan terhanyut dalam lamunan tentang Eden. Baiklah, aku tahu aku sudah bilang ke Emily aku tak menyukainya. Hanya saja, aku masih tak percaya kalau orang sepertinya bisa naksir dengan seseorang sepertiku. Penasaran, kuhabiskan sepanjang sore itu menguntit akun sosial media Eden. Aku tak akan bohong, dia memang sangat tampan. Ada banyak fotonya nonton pertandingan basket dengan adik laki-lakinya, berekspresi konyol dengan teman-temannya, dan menghabiskan waktu dengan keluarganya di pantai. Ada juga beberapa fotonya dengan mantannya, dan kulihat mantannya berkomentar di postingannya baru-baru ini. Aku sungguh berharap aku cukup berani untuk memulai percakapan dengannya. Atau sekedar bertanya apa dia masih saling berkabar dengan mantannya. Tapi itu akan terasa janggal, ya kan? Tapi, coba tebak, aku benar-benar tak percaya. Keesokan paginya, wali kelasku masuk. Dan yang di belakangnya adalah Sarah. Oh tidak, seharusnya aku dengarkan Emily perihal ini. Jadi apa ini artinya Eden akan kembali bersamanya? Seharian penuh Sarah menempel ke Eden. Jadi tak lama kemudian gosip mulai beredar di sekolah kalau pasangan impian itu kembali bersama. Tak hanya ini cukup buruk untuk dihadapi, tapi aku juga harus tahan dengan tatapan Emily yang menyeratkan sudah kubilang kan. Terserahlah, mereka berdua pacaran tak ada hubungannya denganku. Benar kan? Mereka bisa lakukan apa yang mereka mau dan aku hanya mau melanjutkan hidupku.
Tapi, ya ampun, si Sarah ini perlu berhenti mengirim spam ke lini masa semua orang dengan semua foto lama saat dia dan Eden masih saling cinta. Belum lagi caption murahan dan lebay itu. Oke, kurasa hatiku sedikit terluka. Tapi, bagaimanapun, aku tahu tak seharusnya ku pedulikan mereka. Hanya saja, segera jadi jelas kalau Sarah terganggu olehku. Setiap kali berpapasan denganku di koridor, dia melirikku dan mencibir. Hah? Kenapa bersikap begitu? Aku nyaris tak kenal cewek itu. Kemudian suatu kali aku sedang menuju ke kantin saat ada yang mendorongku dari belakang. Membuatku jatuh tersungkur ke tanah. Kebingungan, dengan cepat kuraba kacamataku. Hah? Suara apa itu? Lalu tiba-tiba ku dengar Emily berteriak. Lisa, kau baru saja menginjak kacamatamu. Oh tidak. Sekarang bagaimana aku harus hidup tanpa kacamataku? Emily harus menuntunku kembali ke kelas. Dan selama sisa hari itu aku hanya bisa mendengar pelajaran. Karena aku tak bisa melihat cukup baik untuk menulis catatan. Di akhir hari itu aku merasa muak dan ingin pulang saja. Aku hendak minta tolong Emily mengantarku jalan pulang. Supaya aku tak berakhir terlindas bus atau apa. Tapi belum sempat aku bertanya, dia berkemas secepat kilat. Berpamitan lalu bergegas keluar dari sana. Hais. Betapa pengertiannya bestiku tersayang ini. Hebat. Kurasa aku harus cari jalan pulang sendiri. Butuh waktu lama sekali buatku hanya untuk menuju ke gerbang sekolah dari kelas. Kemudian aku hampir menabrak seseorang. Tapi untungnya ada tangan yang menarikku. Kau tak apa? Ada suara yang tak asing. Eden? Apa itu kau? Tanyaku. Ya, aku di sini. Dan aku tak akan biarkan kau mati dalam pengawasanku. Jadi aku akan mengantarmu jalan pulang. Dia meraih tanganku. Jantungku seolah salto. Dia lalu menuntunku ke toko kacamata terdekat supaya aku bisa beli yang baru. Setelahnya, dia masih bersikeras mengantarku pulang. Dan di perjalanan, kami ngobrol banyak. Terutamanya soal keluarga kami dan kecintaan kami pada film indie. Tetap saja, tak bisa tidak aku memikirkan Sarah dalam benakku. Aku hanya ingin menanyakan padanya tentang hubungan mereka. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat, ya kan? Beberapa hari kemudian, selama ujian matematika berlangsung, aku merasa ada yang mengenai punggungku lalu terjatuh ke tanah. Jadi aku memungutnya. Tapi sebelum dapat kulihat itu apa, Pak Guru datang mendekat, mengambil dan membukanya. Ternyata, itu jawaban ujian. Oh tidak, aku berusaha membela diri. Tapi beliau bilang, aku akan dihukum dan tak boleh ikut ujian lagi. Apa? Aku tak boleh dapat F untuk ujian matematikaku. Itu akan merusak transkrip nilai dan riwayat aplikasi kuliahku. Aku menangis kepadanya kalau ini tak adil. Saat tiba-tiba, Eden berdiri dan berkata, Pak, itu lembar saya, bukan Lisa. Jadi, kami berdua akhirnya dikeluarkan dari ujian. Karena guru itu beranggapan karena saat ku ambil catatan itu, aku tetap saja sama bersalahnya. Aku tak mengira hari ini bisa makin buruk. Oh, aku sangat keliru. Selama jam istirahat, aku sedang menata bukuku di loker ketika Sarah mendatangiku. Hei, beraninya kamu biarkan Eden disalahkan akibat tindakanmu. Sebagai ketua kelas, kamu harusnya malu akan dirimu sendiri. Apa yang kau bicarakan? Keseharianmu yang polos itu mungkin bisa membodohi Eden, tapi kau tak bisa membodohiku. Tunggu dan lihat saja, karena aku masih punya rencana yang lebih besar untukmu. Lebih besar? Rencana lain apa yang kau punya? Hah? Apa aku melewatkan sesuatu? Maksudku, berhentilah mengacaukan semua yang terjadi antara Eden dan aku. Kalau tidak lain kali aku tak akan diam saja. Ini soal apa? Kenapa Sarah menyalahkanku? Ya ampun, semua situasi ini tak masuk akal. Sepulang sekolah, Eden dan aku harus tinggal kelas selama 1 jam sebagai hukuman. Untungnya wali kelas kami tahu kalau tak satupun dari kami berniat curang, karena kami berdua selalu jadi siswa teladan. Jadi, hukuman tadi hanyalah sebuah peringatan. Kemudian di perjalanan kami menuju kelas, aku bertanya padanya, aku tahu lembaran itu bukan milikmu, jadi kenapa kau menolongku? Aku tahu itu juga bukan milikmu. Kulihat Sarah melemparkannya ke arahmu. Sarah? Ya, dia juga dalang yang membuat kacamatamu pecah. Dia mendorongku? Tapi kenapa? Itu aku minta maaf.
Dia lakukan itu karena dia tahu aku menyukaimu. Apa? Apa aku salah mendengarnya? Eden baru saja bilang kalau dia menyukai aku? Lisa, aku menyukaimu. Sudah sejak lama. Apa kau mau pergi denganku kapan-kapan? Ada jeda yang canggung saat ku resapi kata-katanya. Dia sungguh menyukaiku. Oh wow, ini sungguh gila. Aku tersenyum lebar, lalu mengangguk padanya dan berseru. Ya, aku suka itu. Jadi setelahnya kami mulai berpacaran. Tapi ini tak diterima dengan baik oleh Sarah. Suatu sore aku sedang jalan menyeberangi halaman sekolah saat Sarah muncul dan memberiku tatapan sinis yang mana ku acuhkan. Tiba-tiba dia mendorong bahuku, mencibir lalu pergi. Dengan cepat ku tegakkan diri lalu berteriak padanya. Hei Sarah, aku belum sempat berterima kasih padamu. Sarah langsung berbalik dan menatap dengan bingung. Kau tahu, karena membuat Eden dan aku jadi bersama dengan tulus. Aku berterima kasih, mak comblang kami. Lalu aku tersenyum dan pergi. Aku cukup yakin dia masih berdiri di sana menatapku dengan mata berapi-api. Tapi hei, kan dia yang mengerjaiku duluan. Oh itulah karma. Oh iya, aku cuma ingin kalian tahu bahwa jika kalian suka seseorang, maka jangan rendahkan dirimu sendiri. Jadilah percaya diri dan berani katakan ke mereka apapun yang kalian rasakan. Karena tak semua orang cukup beruntung punya mak comblang hebat seperti Sarah untuk membantu. Saya ingin bertemu dengan Pak Garcia. Ini penting, kataku ke resepsionis. Dia melihatku bingung dan berkata, maaf, namun tidak ada seorang pun dengan nama itu yang kerja di sini. Apa? Tapi dia direktur perusahaan. Resepsionis menatap bingung padaku. Lalu dengan tegas berkata, saya minta maaf, tapi tak seorang pun dengan nama itu kerja di sini. Mungkin Anda salah gedung? Baiklah, jika dia tak mau membantuku maka akan kutemukan dia sendiri. Nona, tunggu. Anda tak diperbolehkan ke sana. Sayangnya, aku belum begitu jauh saat dua penjaga segera datang dan menarikku keluar. Saat berusaha melepaskan diri, aku berteriak, ini konyol, aku ini pacar direkturmu. Tiba-tiba, seorang pria bertampang pintar muncul di depanku dan dengan tenang berkata, Nyonya, apa Anda mencari Austin Garcia? Ya, aku mengangguk. Pria itu menghela nafas, lalu melanjutkan. Austin memang kerja di sini, tapi saya memecatnya beberapa bulan lalu. Saya tak ada tempat untuk orang dengan sikap malas dan tak peduli di perusahaan saya. Aku menatap pria itu dengan mulut ternganga. Oh tidak, jadi dia itu direkturnya, bukan Austin. Jadi, pacarku sudah membohongiku sejak awal. Saat para penjaga menuntunku keluar gedung, kulihat orang-orang melongo padaku. Dan tak sengaja ku dengar salah satu dari mereka berkata, ya Tuhan, cewek lugu lainnya yang tertipu. Ini tak mungkin terjadi padaku. Austin itu pacarku yang tampan, kaya, dan sangat sukses. Pasti ada kesalahan. Dia tak mungkin menipuku. Ya kan? Aku sedang tunjukkan ke Sarah teman kontrakanku tas karya desainer yang dibelikan Austin untukku. Ketika Austin masuk ke ruangan dan rebahan di sofa. Oke, jadi ada apa dengan tampangnya yang murung? Sayang, ini cuma karena perusahaanku sedang ada proyek besar. Aku sudah menginvestasikan $100.000 dengan perkiraan untung 5 kali lipat pada akhir tahun. Wow, sungguh proyek yang besar sekali. Aku merasa sangat bangga punya pacar yang sempurna. Tapi kemudian dia pelankan suaranya. Ya, tapi sepertinya akan kubatalkan. Mataku terbelalak dan bertanya, kenapa? Ada apa? Aku harus berkontribusi $50.000 lagi di akhir pekan ini. Tapi aku masih kekurangan 10.000. Aku berseru, aku bisa bantu? Dia menggelengkan kepala. Sayang, aku tak berharap kau lakukan itu. Lagi pula, di mana akan kau dapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Aku akan meminjam ke temanku atau semacamnya. Apa kau tak percaya pacarmu bisa melakukannya? Aku mengedip padanya. Dia mencium keningku lalu dengan senyum lebar di wajahnya, dia bilang padaku aku pacar terbaik yang pernah ada. Setelah kuhitung tabungan dan pinjaman mahasiswa milikku, aku masih kurang beberapa ribu dolar. Jadi, kukatakan ke beberapa temanku kalau orang tuaku mengalami kecelakaan. Dan aku mendesak butuh uang untuk membayar semua biaya rumah sakit mereka. Aku tahu bohong itu tak baik, tapi akan segera kubayar mereka.
jadi itu tak masalah ya kan? Tapi seminggu kemudian setelah ku berikan uang ke Austin, dia datang ke rumah dengan tampang benar-benar kacau. Dia bilang padaku dia menemui masalah yang tak terduga dan sekarang dia butuh 15.000 dolar lagi. Kalau tidak ada dia akan kehilangan semuanya. Aku ingin membantunya, tapi aku sudah tak punya siapapun untuk kupinjam uangnya. Kukira dia akan pengertian, tapi sebaliknya dia hanya berkata, "Kau bisa pinjam uang dari rentenir. Lalu dalam sebulan kita bisa lunasi." Aku memandangnya bingung dan bertanya, "Kenapa tak dia saja yang meminjam sendiri?" Dibelainya rambutku dan dengan suara menenangkan berkata, "Aku mau andai aku bisa, Hana, tapi kau kan mahasiswa, jadi tingkat suku bungamu akan lebih rendah dariku." Itu masuk akal. Apalagi toh kami akan bersama selamanya. Jadi apa bedanya siapa yang mengambil pinjaman? Jadi di hari yang sama, ku pinjam kekurangan uang dari rentenir dan menyerahkan ke Austin. "Hana!" Sebuah teriakan yang mengejutkanku dari lamunan. "Hana, kembalikan uangku. Aku butuh segera." Temanku Rachel melotot padaku. Aku merasa kebingungan sekali sembari berseru, "Segera, beberapa hari lagi aku janji." Dia memutar matanya padaku. "Ya, terserah. Kukira kau punya pacar kaya, ya kan? Kenapa tak kau minta saja dia membantumu?" Aku memaksakan senyuman dan berkali-kali memberitahunya aku akan segera membayarnya. Ini sangat memalukan, dan sekarang temanku membenciku. Ini semua karena kesalahan si brengsek Austin. Nyatanya segera setelah kuberikan uang itu padanya, ya, dia menghilang. Akun online-nya, nomornya, semuanya menghilang. Aku bahkan tahu kalau rumah yang dia klaim sebagai miliknya sebenarnya hanya persewaan Airbnb. Oh, dan tas karya desainer yang dibelikannya palsu. Keesokan harinya aku berjalan menuju perkuliahanku saat ku dengar dua cewek saling bicara. Hana berhutang banyak uang ke orang-orang tapi tak mau bayar. Bukankah dia selalu membual kalau punya pacar kaya? Aku menundukkan kepala dan bergegas melewati mereka. Ini sangat memalukan. Aku harus cari cara untuk temukan si brengsek Austin itu dan membuatnya mengembalikan uangku. Oh, siapa itu? Mungkin itu Austin dengan penjelasan yang sangat masuk akal untuk semuanya. Aku lari ke pintu dan membukanya. Oh, cuma seorang cewek asing. "Di mana Austin? Bilang padanya untuk keluar sekarang." Dia membentak. "Dan kamu siapa?" "Korbannya. Dia menipuku untuk memberinya semua tabunganku." Dia mendorongku dan merangsek masuk ke dalam. "Austin, berhentilah sembunyi dariku dan keluar." Aku menarik lengan cewek ini dan bertanya, "Tunggu dulu, dia juga menipumu?" Dia membelalakan mata padaku. "Ya ampun, Austin benar-benar penipu yang ulung." Setelahnya, kami duduk dan dia menjelaskan semuanya. Ternyata panggilannya Lia, dan Austin menipunya sebesar 50.000 dolar. Ya Tuhan, itu uang yang sangat banyak. Austin benar-benar brengsek. Tiba-tiba teman kontrakanku Sarah dan pacarnya Weston masuk. "Hei, lihat. Aku memenangkan Tales of Suspense Vol 39 di taruhan balap kuda kapan hari. Kau tahu, ini sangat langka." Weston sangat bersemangat menunjukkan Sarah komik barunya yang berharga. Sementara aku terpaksa tersenyum ke mereka berdua, lalu dengan cepat menarik Lia ke atas ke kamarku. Tak mungkin aku mau Sarah tahu kalau aku telah ditipu. Memasuki kamarku, Lia tiba-tiba berkata, "Hei, kau ingin uangmu kembali?" Aku mengangguk. "Tentu saja, tapi sekarang aku bahkan tak tahu di mana dia." Dia tersenyum licik saat memberitahuku kalau Austin sangat suka Marvel Universe dan komik western itu bisa dipakai untuk memancingnya. Jadi kami turun ke bawah, menunggu Sarah pergi ke ruangan lainnya, lalu meminta tolong pada Weston. Awalnya dia menolak, tapi kemudian kami tawarkan untuk membagi uangnya jadi 3. Akhirnya Weston setuju dan berkata, permainan dimulai. Sebagai permulaan, Weston mempostingnya ke marketplace buku komik setengah harga dari harga aslinya. Cuma 150.000 dolar. Tak mengherankan, tak lama kemudian Austin si ular itu menyelinap masuk ke pesannya. Bagus sekali. Kami tiba di titik pertemuan lebih awal dan sembunyi di balik semak-semak. 30 menit kemudian, dan Austin masih belum muncul, dan lenganku sudah mati rasa. Aduh, aku berbisik ke Lea. "Apa menurutmu rencana kita bocor?" Dia mencengkram bahuku dan menyuruhku diam.
Austin sudah datang. Butuh waktu lama sekali untuknya memeriksa buku itu, sangat teliti. Saat mereka selesai transaksi, aku lompat keluar dari semak-semak dan berteriak. Austin, di situ kau rupanya. Mana uangku? Matanya membelalak ketakutan, dan dengan cepat dia berusaha untuk kabur. Tapi Lia melompat keluar di depannya. Dia mencibir lalu menggulung lengan bajunya, melangkah menuju ke arahnya. Tak ada tempat untukmu lari, bajingan. Austin ketakutan lalu melangkah mundur. Kemudian aku lari ke belakangnya dan merebut komik dari tangannya. Girls, dengar, aku... Dia berubah pucat dan langsung berbalik dan segera pergi. Dia bahkan kehilangan sebelah sepatunya di jalan, tapi tak berani berhenti untuk mengambilnya. Itu sangat lucu melihatnya tertati-tati. Terima kasih banyak, Lia. Rasanya puas sekali bisa balas dendam. Kapan saja. Kami saling mendentingkan gelas kami. Kekuatan perempuan. Ah, kepalaku terasa sakit sekali. Di mana Lia? Kurasa dia sudah pulang. Aku mendekati lemariku. Di mana tas ransel yang berisi uang di dalamnya? Dengan panik aku mengobrak-abrik kamarku untuk mencarinya. Apa mungkin? Aku menelpon Lia, tapi tak ada jawaban. Itu dia. Lia dan Austin pasti sama saja. Kenapa aku harus jadi orang bodoh yang mudah tertipu? Ada suara gedoran keras di pintu, jadi aku membukanya. 2 orang berbadan besar berdiri di sana. Hei cantik, bayar kami segera. Awas kalau tidak. Kemudian mereka pergi. Aku sangat panik tak tahu harus berbuat apa. Menemukan Lia dan Austin? Sia-sia. Aku tahu itu. Jadi aku mulai bekerja seperti orang gila. Ku antar koran dan susu di pagi hari, lalu jadi pelayan hampir tiap malam. Aku sangat kelelahan, tapi aku harus cari cara untuk bayar hutangku sebelum aku tenggelam di dalamnya. Kemudian Sarah turun ke bawah, menemukan aku tertidur di atas roti bakarku. Dengan lembut dia menggoyangkanku bangun, lalu memberitahuku dia punya posisi magang untukku di rumah sakit pamannya. Yeay, terima kasih Sarah, kau yang terbaik. Hari pertama pekerjaan baruku berjalan lancar, jadi aku memutuskan menghadiahi diriku sendiri dengan bagel dan coklat panas di kantin. Itulah saat aku berpapasan tepat dengannya. Lia! Dia juga melihatku, lalu lari. Tapi aku mengejarnya sampai jalan buntu. Mana uangku? Aku tak bermaksud melakukan itu. Aku minta maaf. Dia menangis terseduh. Kemudian dia cerita padaku kalau malam di mana kami merayakan, dia menerima kabar buruk. Kakaknya kecelakaan dan butuh operasi darurat. Panik, diambilnya uang itu untuk biaya rumah sakit. Apa kau menipuku? Ini 100% benar. Dia menyeka air matanya. Mungkin aku sedikit merasa kasihan padanya, tapi tidak. Apa yang dia lakukan itu tak keren. Lagi pula, bisa saja dia membohongiku. Maksudku, aku juga memakai alasan keluargaku sakit untuk meminjam uang dari temanku. Jadi, kuseret dia ke resepsionis untuk memeriksa. Ternyata dia mengatakan yang sebenarnya. Kakaknya sedang koma dan biayanya jelas sangat mahal. Apa yang dia lakukan itu buruk, tapi dia satu-satunya yang kakaknya punya. Jadi kurasa aku cukup paham kenapa dia lakukan itu. Jadi, sepertinya aku harus terus kerja keras untuk sekarang ini. Akhir pekan itu aku hendak berangkat kerja. Saat kubuka pintu mendapati tukang tagih itu datang lagi. Mereka merangsek masuk melewatiku dan mulai mengambil barang-barang berharga. Ku teriaki mereka agar berhenti dan bahwa aku akan segera berikan uang mereka. Tapi mereka tak mau dengar. Kemudian dia mengambil laptop Sarah. Oh tidak! Tepat pada saat itu, Lia muncul dan menyuruh mereka untuk berhenti saat itu juga. Kemudian dia lanjut membayar mereka sejumlah yang kuhutang. Hah? Apa? Bagaimana dia bisa punya uang? Nah, ternyata kakak Lia terbangun dari komanya. Mereka berbincang dan mengetahui bahwa penelitian khususnya baru saja menangkan hadiah pertama di kompetisi nasional. Jadi, kakaknya memberinya uang hadiah itu dan menyuruhnya membayar hutangku. Aku senang sekali, sampai aku memeluknya dan terus mengatakan terima kasih. Sekarang aku bebas hutang. Phew, akhirnya aku bisa bayar hutang ke temanku dan lupakan semua ini. Hah? Apa itu tadi? Kami berdua melihat keluar. Bukankah itu Austin? Tapi kenapa tampak sangat kelelahan? Oh, ternyata
Ada 5 gadis berwajah marah sedang mengejarnya. Kulihat ke arah Lia, lalu kami berdua tertawa terbahak-bahak. Dan itulah kawan yang namanya Karma. Hei, ku cari-cari kau di sekolah hari ini. Aku punya berita besar, dan ini buruk. Sangat buruk. Jangan biarkan aku menunggu. Ibu bilang kami pasti pindah ke California akhir bulan ini. Apa? Tak boleh. Itu 2 hari perjalanan dari sini. Ya, aku tahu. Tapi ibu akan menikahi David. Itu David yang sama dengan yang takut laba-laba, kecoa, dan lainnya? Ya, pria itu. Dia sudah berusaha dapatkan perhatian ibu sejak dulu. Mengiriminya bunga, memainkan gitar di teras kita. Lalu minggu lalu dia bahkan memanjat pohon oak supaya bisa menyerahkan bunga kepada ibu lewat jendela kamarnya. Oke, itu agak menyeramkan. Iu, iya banget. Tapi kau tahu, bagian terburuknya adalah aku harus pindah ke sekolah lain. Tidak, tidak, tidak. Lisa tak boleh pindah. Dengan siapa aku akan duduk saat makan siang? Dengan siapa aku akan nonton film receh? Kita sudah sahabatan bertahun-tahun lamanya. Kita tak bisa berpisah seperti ini. Tak ada yang bisa memahamiku seperti dia. Kami bagai setengah dari satu kesatuan. Ayahnya sudah meninggal, jadi dia hanya punya ibunya. Sedangkan aku hanya punya ayahku. Dan ya, itu adalah ayahku yang luar biasa. Hanya ada aku dan ayah selama 10 tahun terakhir. Aku masih ingat sore itu, ketika ibu membawa kopernya dan pergi dengan lelaki lain. Setelah itu aku dan ayah kembali ke sini, ke kampung halaman kami, New Hampshire. Baru setelah aku sedikit lebih dewasa, aku tahu kalau ibu dan kekasihnya menipu ayah terkait semuanya. Jadi, ayah kerja keras untuk buka bengkel reparasinya sendiri, untuk menghidupi kami sejak itu. Itu tak adil. Ayah seorang pahlawan dan ia layak bersama wanita yang lebih baik. Tunggu dulu. Ya, ayah layak mendapat yang lebih baik dan siapa yang lebih baik daripada Ibu Lisa? Aku perlu beritahu Lisa rencanaku ini sekarang. Jadi aku langsung lari ke kamar dan menelponnya. Sis, aku punya rencana terjenius yang pernah ada untuk membuatmu dan ibumu tetap di sini bersamaku. Tolong, aku menyimak. Apa saja? Aku sungguh tak ingin pindah ke Kelly. Oke, dengarkan. Mari kita jodohkan ibumu dengan ayahku. Ia pria yang baik, dan itu artinya kita akan jadi saudara. Kami berdua memekik gembira. Lisa selalu ingin punya ayah yang baik, bukan David yang aneh itu. Aku bisa lihat rasa iri di matanya saat ku bicarakan kejahilan lucu yang kulakukan ke ayahku. Sementara sebaliknya, hatiku sakit setiap kali dia cerita padaku tentang hari memanjakan dirinya bersama ibunya. Oke, pertama, riset itu penting. Kami habiskan sepanjang malam memeriksa horoskop mereka, kalkulator astrologi berdasar nama dan bahkan fisiognomi. Wah, mereka 98% cocok. Tapi hey, tak ada yang sempurna ya kan? Tapi aku dan Lisa akan melengkapi 2% yang kurang itu. Keesokan harinya kami berdua jadi zombie karena kurang tidur. Tapi paling tidak rencana yang sesuai telah dibuat. Kusuruh Lisa untuk memberitahu ibunya, Mary, untuk datang hari Sabtu saat ulang tahunku. Iya, sebenarnya itu bukan hari ulang tahunku. Tapi ibunya adalah presenter untuk saluran berita besar, jadi ia sangat sibuk. Kami harus membuat acara khusus supaya ia tak bisa berkata tidak. Lalu ku beritahu ayah untuk siapkan hidangan istimewanya menyambut tamu spesialku. Tak mungkin Mary bisa menolak. Hari itu aku membantu ayah menyiapkan bahan saat ku dengar bel pintu berbunyi. Ku buka pintu melihat Lisa berdiri di sana dengan kue ulang tahun dengan frosting pink. Dan di sebelahnya adalah ibunya. Selamat ulang tahun sayang. Ini untukmu. Oh, ada yang harum sekali baunya. Dan sangat tak asing. Lanjutnya. Halo? Mary? Jack? Kenapa kau kemari? Untuk ulang tahun Erin. Dan kau? Aku ini ayahnya, dan asal kau tahu sekarang bukan hari ulang tahunnya. Iya, brengsek. Kata Mary berbisik sambil memutar matanya. Maaf? Kau mencampakkanku tanpa alasan. Jadi kenapa bersikap seperti itu? Oh ya? Tanpa alasan? Mataku melesat dari ayah ke Mary. Hah? Kenapa mereka saling memaki? Ini sangat membingungkan. Tapi kurasa mereka dulu sempat pacaran? Ya Tuhan, sungguh dunia yang sempit. Oke, terserahlah. Karena sekarang adalah jam makan siang.
Dan wow, daging giling legendaris ayah baunya luar biasa. Kami duduk, dan Mary melotot ke ayah saat dia menggigit masakan itu. Tapi kemudian dia berseru, "Oh wow, kurasa beberapa hal tak pernah berubah ya? Masakanmu masih saja terlalu asin." "Oh ya, tapi yang kuingat ada yang tetap minta tambah, bukan main." "Permisi, tapi apa kalian berdua saling mengenal?" Lisa dengan lugu menyela. Ada keheningan yang terasa canggung, lalu ayah berkata, "Iya, kami saling mengenal. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu Mary sejak kami putus, tepat setelah aku mengunjungi studionya untuk pertama kali." Mary terlihat kebingungan saat ia menjawab, "Lisa, seharusnya kau tak menjebakku untuk datang ke sini. Selesaikan makananmu, kemudian kita pergi." Saat mendengar ini, ayah menyuruhku dan Lisa untuk ke kamarku supaya ia bisa bicara dengan Mary secara pribadi. Hanya saja kami sembunyi di balik sofa dan menguping. Ternyata di hari itu, Mary mengajak ayah ke studio untuk menyaksikan syuting pertamanya sebagai presenter berita. Setelahnya, Mary lewat ruang tunggu dan tak sengaja dengar ayah bicara dengan seseorang. "Aku jelas mendengar orang itu bertanya padamu bagaimana penampilanku, dan kau bilang aku masih Mary yang sama seperti biasanya. Apa kau tahu kalau kuhabiskan 2 jam memakai make up dan sangat ingin menunjukkannya padamu?" Ayah berusaha menimpali, tapi Mary tak memberinya kesempatan. "Parahnya lagi, kemudian kau bahkan memberitahu mereka kalau kau senang sekali kalau aku tak akan jadi pacarmu lebih lama lagi. Jadi, untuk mencegahnya, aku harus memutuskanmu duluan." "Oh, ya ampun. Jadi ayahku ini playboy atau apa?" Lisa dan aku saling menatap bingung, lalu lanjut menyaksikan pertunjukan itu. Ayahku tercengang, lalu kemudian dia berkata dengan suara tak berdaya, "Oh, Mary, semua tak seperti itu. Kukatakan kau terlihat sama karena kau selalu cantik pertama kali aku melihatmu. Dan mengenai yang lainnya, ya, aku sudah menyiapkan cincin untuk melamarmu. Jadi kau tak lagi jadi pacarku, melainkan istriku." "Apa?" Jadi, mereka putus karena kesalahpahaman tak jelas dan putus kontak sejak itu. Ya ampun, kukira orang dewasa itu harusnya paham apa yang mereka lakukan. Memang kelihatannya tak selalu seperti itu. Mary tersenyum canggung pada ayah dan mengatakan kalau mereka bisa berteman. Kemudian ia menceritakan soal David dan bahwa ia akan menikahinya tanggal 22 Desember. "Tidak! Kami tak mungkin biarkan ini terjadi. Pasti ada cara lain membuat mereka bersama." Tapi jalan itu penuh halangan dan rintangan, terutama saat ayah memberitahu berita mengejutkan. Pacar barunya, Lucy. Beberapa hari kemudian saat aku mengerjakan tugas seniku, ayah masuk ke kamar dengannya. "Permisi?" Lucy mengenakan gaun yang sangat ketat dan memakai make up paling tidak 7 lapis. Lalu dia bahkan berani mengambil fotoku dengan ibu dan mencibir. "Oh, bagus sekali." Aku segera mendatanginya, merebut itu dari tangannya dan berteriak, "Jangan pegang barangku, aku tak suka denganmu." Dia langsung melotot padaku. Tapi kemudian tahu ayah turun dari lantai atas, dia tiba-tiba tersenyum dan memelukku sambil berbisik di telingaku, "Kau tak suka, tapi harus." Duh, dasar ular berbisa. Tapi parahnya, saat dia pergi, wajah ayah tersenyum bodoh. Dan kemudian dia benar-benar menanyakan apa aku mau dia menjadi ibu baruku. Oh, tidak. Pastinya dia sudah menghipnotis ayah. Dengan segera ku telepon Lisa untuk memberitahu soal ini. Dia punya ide mengajak ibunya untuk bergabung dengan kami di pasar Natal pekan ini. Sayang sekali, ibunya menolak. Rupanya dia sudah terlalu sibuk dengan rencana pernikahan. Dan jika kalian berpikir situasi tak akan lebih buruk, ternyata kemudian ayah mengajak Lucy ikut. Jadi, Lisa izin ke ibunya agar memperbolehkannya menginap bersamaku selama beberapa hari supaya kami bisa memberi Lucy pelajaran. Mari kita mulai jahil. Pagi itu, Lucy muncul dengan gaun biru muda yang mewah dan menyuruh ayah mengambilkannya waffle berlapis coklat. Sayang sekali, aku tak sengaja menjatuhkannya mengenai pakaiannya. Ups! Kemudian ada lalat palsu entah bagaimana jatuh ke dalam coklat panasnya. Matanya hampir copot dari kepalanya saat dia meminumnya. Tapi dia hanya menyeringnya licik, lalu meraih lengan ayah dan bergelayut di dekatnya. Hebat. Tapi kalian tahu, kecerdikan dilawan kecerdikan. Saat ayah pergi ke kamar kecil, dengan mata berkaca-kaca aku berkata, "Lucy, aku sangat mengagumi orang baik sepertimu. Ayahku hanyalah mekanik dengan gaji $1.500 per bulan, tapi kau masih mencintainya."
Jadi ini tidak benar. Ayah menjalankan bisnisnya sendiri. Tapi ya, tak mungkin. Tapi dia terlihat kaya. Oh, ayah mungkin hanya putus asa mendapat perhatianmu. Dia sedikit membual. Dan kau bangga karenanya? Itu tak lucu, sayang. Aku ini tak selepel dengan ayahmu. Tak mungkin aku mau bertahan menghadapi anak manja sepertimu untuk laki-laki yang miskin. Tepat saat itu ayahku kembali dan tak mengejutkan, mereka putus. Sekarang karena dia sudah tersingkir, ayah bebas untuk mengambil hati Mary. Ya kan? Kami bertiga kembali pulang dan memperhatikan ayah bertingkah aneh. Dia terus mondar-mandir di pintu. Lalu ketika Mary datang menjemput Lisa, ia langsung membukanya dan berseru padanya. Kau sudah pikirkan lagi tentang kita? Dia tak berkata apapun, tapi kulihat mereka saling melempar pandangan menyesal. Cinta mereka pada satu sama lain sangat jelas dan nyata karena mereka sudah saling kenal sejak mereka tak punya apa-apa. Namun mereka tak melakukan apa-apa. Sudah tanggal 20 Desember. Itu artinya hanya ada 2 hari lagi sampai hari pernikahan. Aku tak bisa biarkan rencana kami gagal seperti ini. Segera kuraih ponselku untuk menelpon Lisa. Tapi deringnya ada di sebelahku. Ponselnya ketinggalan di rumahku. Sial. Lalu besok paginya, aku jalan ke rumahnya untuk pergi ke sekolah seperti biasa. Tapi tak ada siapapun di rumah. Dan dia juga tak di sekolah. Ya ampun. Apa mereka sudah pindah ke tempat David? Langsung kuberitahu ayah sesampainya di rumah. Ia berpikir sebentar, lalu menyuruhku masuk ke mobil segera untuk pergi ke California. Jadi perjalanan darat kami selama 2 hari pun dimulai. Saat kami sampai di lokasi pernikahan, tempatnya kosong. Oh tidak, kami sudah terlambat. Ayah terlihat hancur. Jadi aku merangkulnya dan mulai menuntunnya keluar dari sana. Tapi kemudian resepsionis muncul dan berkata, "Oh, apa mereka juga tak beritahu kalian? Pernikahannya dibatalkan." Wajah ayah berbinar dan kami berdua bergegas menuju mobil dan memulai perjalanan panjang untuk pulang. Oh, rasanya begitu lama di mobil dan sekarang tinggal 2 jam lagi hingga malam Natal. Jalanan penuh dengan dekorasi Natal yang indah. Kupandang lewat jendela dan melihat orang-orang berkumpul dengan keluarga mereka. Sementara ayah dan aku berkendara tanpa henti. Menyedihkan sekali. Kami langsung menuju ke tempat Lisa dan Mary, tapi mereka sedang pergi. Jadi kami duduk membeku kedinginan di teras mereka dan menunggu. Ayah tertidur, kepalanya bersandar di pundakku. Tuhan berkati. Kemudian kulihat mereka berjalan ke arah kami. Ya ampun, kalian haruslah lihat wajah terkejut mereka. Kubangunkan ayah, lalu ia melihat Mary. Mary menjatuhkan tasnya dan memandang kami takjub. Kemudian Lisa memberitahu kami cerita lengkapnya. Ternyata, di perjalanan menuju California, mereka bertemu perampok amatir yang memaksa mereka keluar dari mobil. Mary langsung memukul mereka dengan tasnya, sementara David kabur dan sembunyi di balik pohon. Dengan Lisa. Ketika para perampok itu melarikan diri, Mary cerita ke David semua yang ada di lubuk hatinya. Bahwa meski David kaya, bukan itu yang ia inginkan. Justru, Mary ingin pria yang bisa mendukung dan melindunginya. Mary tersanjung dengan gestur cintanya, tersentuh dengan kegigihannya, dan mengira kalau cinta bisa tumbuh, tapi rupanya tak sesederhana itu. Jadi mereka putus, dan pernikahan pun dibatalkan. Ayah dan aku tercengang. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca, ayah berkata, "Mary, aku menyesal karena membiarkanmu pergi, tapi ini masih belum terlambat, kan?" Sesaat kemudian, dikeluarkannya cincin lama dari hari itu dari dalam kantongnya, lalu berlutut dan berkata, "Mary, maukah kau menikah denganku?" Mary menangis. "Ya, baik Lisa maupun aku sangat bahagia. Jadi kini kami berdua punya seorang ibu dan ayah, dan kami jadi saudara. Yeay! Ini adalah Natal terhangat yang pernah ada." Banyak anak tak suka hari Senin, tapi aku suka. Awal dari pekan yang baru penuh dengan banyak peluang. Dan, oh astaga, siapa dia? Wah, dia cantik. Dia cewek tercantik yang pernah kulihat. Dia pasti baru di sini, karena pastinya aku belum pernah melihatnya di sini sebelumnya. Aku Evan, dan kalian bisa lihat, aku ini cukup pendek dan kurus. Aku mungkin bukanlah olahragawan berotot, tapi aku punya otak encer.
Aku yang terbaik di kelas dalam pelajaran matematika, sains, geografi, dan bahasa Spanyol. Aku bangga dengan koleksi pialaku, dan karena itu, banyak anak di sekolah kenal siapa aku. Tapi aku tak begitu suka bicara dengan orang baru. Untuk cowok pintar sepertiku, basa-basi itu menurutku canggung. Kata-kata seolah membeku di kepalaku atau semacamnya. Oh ya, ini alasan utama kenapa aku masih jomblo selama ini. Tak masalah, toh aku harus fokus pada pendidikanku. Tapi aku memang suka cewek. Terutama cewek-cewek mungil yang membutuhkanku untuk melindungi mereka. Jadi cowok pintar sepertiku, tak butuh waktu lama untuk tahu kalau cewek baru itu namanya Kayla. Kayla. Nama yang manis. Setelah beberapa hari memeriksa akun sosial medianya, aku jatuh hati padanya. Aku ingin memberitahunya apa yang kurasakan, tapi aku terlalu malu dan kikuk. Jadi aku meminta saran pada sahabatku Liam. Bro, apa yang kau takutkan? Kau ini cowok nomor 1 di sekolah ini. Ya, tapi cuma untuk urusan pelajaran. Liam menyenggolku dan berkata, cuma, bro, jadi pintar itu penting. Cewek benar-benar suka sekali itu. Kau berpenampilan cemerlang dan juga siswa yang berprestasi. Hanya perlu menambah sedikit percaya diri, kawan. Aku tak yakin soal itu, tapi aku tak tahu apa. Lagi pula, Liam itu pintar soal cewek. Jadi aku harus percaya padanya. Kenyataannya, aku ini pintar. Dan aku seharusnya bangga akan hal itu dan memanfaatkannya. Jadi langkah apa yang seharusnya aku lakukan? Sekarang kau perlu menyiapkan hadiah untuknya dan mengejutkannya dengan itu di kantin. Cewek suka gestur romantis seperti itu. Hadiah seperti apa? Jangan terlalu dipikirkan. Carikan saja sesuatu yang kau pikir dia akan suka. Hari berikutnya saat istirahat, ku bawa sebuah kotak ke kantin. Aku melihat Kayla sedang duduk dengan teman-temannya. Oh ya ampun, ini menakutkan, tapi juga mendebarkan. Saat aku jalan ke arahnya, ku perhatikan betapa cantik dia terlihat hari ini. Tiba-tiba dia berdiri dan pergi ke kios makanan. Oke, jadi dia lebih tinggi daripada yang kukira. Ya, dia sedikit lebih tinggi dari perkiraanku. Oh tidak, dia raksasa jika dibandingkan denganku. Batalkan misi, batal! Aku berbalik dan beranjak pergi, saat tanpa sengaja aku menabrak seseorang dan menjatuhkan kotakku. Semua trofi dan piagam milikku berserakan di lantai, bersamaan dengan surat cinta yang sudah kutulis untuk Kayla. Mataku terpaku ke surat itu, dan aku hendak melompat ke depan dan mengambilnya, tapi cewek itu memungutnya, lalu dengan suara lantang berkata, "Oh lihat, Evan naksir pada Kayla. Siapa sangka seorang kutu buku punya standar yang sangat tinggi, atau seharusnya kusebut standar jangkung." Kemudian semua orang tertawa. Ya ampun, ini memalukan. Jadi aku bergegas pergi dari sana. Liam yang sudah menungguku di luar menghentikanku segera saat aku melewati pintu. Apa itu tadi? Kau sungguh akan berikan semua itu untuk hadiah? Dia merebut kotak itu dari tanganku dan mengintip ke dalamnya. Kan kau bilang untuk memberinya sesuatu yang dia suka. Dan kau juga bilang cewek suka cowok pintar. Memangnya kenapa? Apa ini tak cukup memperlihatkan pesonaku? Oh tidak, tidak seperti itu. Aku hanya berharap kau memberikannya sebuah boneka beruang atau bunga. Evan, bukan seperti ini. Jadi, ya sudah. Hidupku sudah berakhir. Aku akan jadi bahan olokan selamanya. Aku harus yakinkan orang tuaku untuk membiarkanku pindah sekolah. Tidak, untuk membiarkanku pindah ke planet lain. Hah? Ini dari Kayla. Apa? Dia bilang dia juga suka padaku. HP ini rusak atau apa? Wah, dia bilang dia sudah dengar banyak tentangku dan dia mengagumi prestasiku. Dan dia ingin pergi keluar denganku kapan-kapan. Tak lama setelahnya, kami mulai pacaran. Dia cewek yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Dia sangat tinggi dan berdiri di sebelahnya terus mengingatkanku betapa aku ini pendek sekali. Itu tak pernah terlalu menggangguku sebelumnya, tapi itu terjadi saat aku berada di dekatnya. Orang-orang selalu bilang aku ini berperawakan kecil, tapi berada di sebelahnya membuatku berasa seperti habat atau apa. Kuputuskan untuk menambah berat badan, jadi aku mulai pergi ke gym. Tapi di sana sangat panas dan gerah, membuatku tak nyaman. Jadi aku menyerah. Toh aku terakhir seperti ini, tak ada yang bisa kuperbuat soal itu. Sementara Kayla kelihatannya tak masalah kalau aku lebih kecil darinya. Dan terlihat di depan publik denganku tak membuatnya terganggu. Tapi entah, aku cuma merasa tak nyaman. Jadi setelah kelas, saat dia menungguku di dekat pintu untuk pergi makan siang bersama, aku menggumam beralasan aku perlu ke perpustakaan dan aku akan menemuinya di sana sebentar. Aku tahu itu jahat, tapi aku tak mau nongkrong dengannya di sekolah. Karena aku tak mau anak-anak lain melongo dan mengolok-ngolok perbedaan tinggi kami. Aku berada di sini sepanjang jam istirahat. Aku tak mau menemui Kayla. Oh tidak, dia di sana rupanya. Kenapa mereka letakkan barang-barang tinggi sekali? Sini biar ku ambilkan. Aku berbalik dan melihat itu Kayla. Kemudian dengan mudah diambilnya buku itu lalu menyerahkannya padaku. Tertegun, aku melihat sekeliling untuk memastikan tak ada yang melihat ini. Dan mendapati dua cewek terkekeh dan saling berbisik. Ini sangat memalukan.
Sudah cukup buruk Kayla itu lebih besar dariku, tapi dia itu cewek sporty. Jadi dia juga lebih kuat dariku. Di saat waktu istirahat, aku susah payah membuka botol kokku. Tiba-tiba Kayla muncul, mengambilnya dariku. Dan meski aku bergumam aku ingin melakukannya, dia mengacukanku dan membukanya dengan mudah. Kemudian suatu malam saat aku sedang belajar, Liam mengirimiku pesan memberitahuku untuk memeriksa Instagramku. Ada sebuah foto diriku yang sedang duduk di pangkuan Kayla di taman sekolah. Apa? Lalu kemudian di bawahnya banyak sekali komentar seperti, "Wah, Evan si bayi kecil dengan Kayla Hulk cewek." Dan seorang temanku bahkan berkata, "Jelas, Evan jadi istrinya dan Kayla jadi suaminya." Tidak, tidak, tidak. Ini tak mungkin terjadi. Sore itu di taman sekolah, ku minta Kayla untuk memeriksa punggungku yang digigit serangga. Tapi sebelum aku bisa menghentikannya, dia menarikku ke pangkuannya untuk memeriksanya. Tapi ada orang brengsek yang mengambil foto dan mempostingnya online mengatakan, "Evan kecil sedang duduk di pangkuan pacar Hulknya." Aku murka, terutama dengan komentar temanku. Aku membahasnya ke Kayla, tapi dia hanya mengangkat bahu dan memberitahuku mereka cuma iseng. Dan itu bukan masalah. Setelahnya, aku tak ingin sering berada di dekat Kayla. Dia hanya membuatku merasa sangat kecil. Dan aku benci ditertawakan oleh anak-anak yang lain. Beberapa hari kemudian di kelas olahraga, aku sedang lari saat aku tersandung kakiku sendiri. Dan tersungkur dengan keras di tanah sampai hampir pingsan. Aku terbaring di sana berkunang-kunang dan merasa seperti idiot saat banyak sekali anak mengelilingiku. Kayla juga berada di aula olahraga sedang latihan. Jadi dia lari ke arahku dan menyuruh semua orang untuk memberiku ruang. Kemudian dia memukuk dan mengangkatku dengan lengannya, lalu membopongku menyeberangi ruangan. Ini sungguh memalukan. Jadi dengan sisa tenagaku, aku teriak, "Turunkan aku! Aku bukan bayi!" "Oh oke, aku hanya berusaha menolongmu. Aku tak butuh bantuanmu. Ini memalukan. Seolah kamu ini pria dalam hubungan kita. Kau membuatku merasa lebih rendah." Semua orang melongo melihat kami dan berbisik-bisik. Kemudian Kayla menurunkanku dan jalan pergi dengan diam. Dia terlihat kecewa dan aku merasa tak enak. Malam itu, Kayla mengirim pesan minta ketemu aku di taman. Saat aku sampai di sana, dia sudah menungguku di bangku taman. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Dengar Kayla, aku minta maaf soal sebelumnya. Aku cuma..." "Stop! Aku ingin kita usai. Kau terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang. Memangnya kenapa kalau aku ini lebih tinggi dan besar darimu? Siapa yang peduli? Kau tak pernah terlihat kecil atau lemah di mataku." Aku tak bisa bicara, dan dia melanjutkan, "Kau ini tak menganggap atau menghargaiku. Aku tahu kau menghindariku di sekolah. Aku tak mau pacar yang malu terlihat bersamaku. Aku pantas mendapat lebih dari itu. Jadi, ini berakhir, Evan." Lalu dia berdiri dan berjalan pergi. Aku melihatnya pergi. Dan meski ingin lari mengejarnya dan memohon padanya untuk memaafkan aku tak melakukan itu. Aku hanya duduk di sana sendiri, merasa seperti orang bodoh. Malam itu aku memikirkannya lama sekali. Aku tahu dia benar. Aku bersikap brengsek, dan sekarang kehilangan pacarku yang luar biasa, lucu, dan cantik. Aku tak seharusnya biarkan pendapat orang lain begitu mempengaruhiku, karena kalau pikir-pikir, itu tak ada kaitannya. Aku menyukainya, dan dia membuatku senang. Memangnya kenapa kalau dia bisa menggapai buku sedangkan aku tidak? Dipikir-pikir, sebenarnya sangat membantu berada di dekatnya. Beberapa hari kemudian aku mengirim pesan ke Kayla untuk meminta maaf dan meminta kesempatan lain. Tapi dia tak membalasnya. Jadi aku muncul di teras rumahnya dengan bunga dan sebuah kotak. Kayla membuka pintu dan merengut padaku. Aku seorang idiot. Idiot besar yang kecil. Tapi aku sangat menyukaimu, Kayla. Dan aku ingin semua orang tahu itu. Aku sangat suka Kayla. Kumohon berikan aku kesempatan lain, karena aku menyedihkan tanpamu. Dia tetap diam untuk beberapa saat. Tapi rasanya seperti selamanya bagiku. Rasanya aku akan pingsan, sampai akhirnya dia bicara. "Ya," dia tersenyum padaku. "Aku akan memberimu kesempatan lain, tapi jangan mengacau kali ini." Aku melompat ke dekapannya dan memeluknya. Ya, dia mengangkatku ke udara tapi aku tak peduli. Aku terlalu senang dia jadi pacarku lagi. Setelahnya aku berikan padanya kotak itu yang penuh dengan, bukan trofi dan piagam milikku, tapi sebaskom es krim stroberi. Rasa favoritnya. Aku memang mungkin kecil dan Kayla mungkin tinggi. Dan ya, oke, mungkin ini memang terlihat lucu untuk sebagian orang. Tapi aku tak lagi peduli apa yang dipikirkan orang lain. Rasanya aku melayang hingga ke bulan, bintang-bintang, hei, ke seluruh tata surya. Karena dia bersedia jadi pacarku lagi. Ayo, biarkan kami melihatnya sekali saja. Lagian itu juga tidak terlalu bagus. Hahaha. Apa sih yang para atlet itu ketahui tentang seni? Aku segera membungkuk untuk mengambil gambar-gambarku yang berharga. Dan saat itulah aku mendengar sebuah suara. "Oh, kamu juga suka anim? Ini serial Under the Moon. OMG, jangan bilang kamu Oda Zai." "Iya." "Apa itu benar-benar kamu? Aku Tia."
Aku penggemar beratmu. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di kehidupan nyata. Jadi, cowok kutu buku itu adalah aku, James. Dan cowok cantik itu adalah Tia. Itulah dia percakapan pertama kami bersama. Saat dia mengetahui kalau aku Odazai, yang merupakan nama penaku. Segera setelah itu Tia menjadi pacarku. Senang rasanya pacaran dengan cewek yang memiliki minat yang sama denganku. Kami bisa menonton anime bersama sepanjang waktu. Begitulah kami tenggelam dalam film Amagi Brilliant Park. Tiba-tiba Tia menoleh ke arahku dan bertanya, James, pesta Halloween sekolah minggu depan, dan aku tidak tahu harus pakai kostum apa. Hei, kenapa kamu tidak mencoba menjadi Latifah Fleuranza? Tia menatapku dengan skeptis. Tidak mungkin cewek biasa sepertiku bisa menjadi seperti cewek anime cantik. Aku tersenyum. Tentu saja bisa, jangan cemas, aku akan membantumu. Jadi kami mulai merencanakan kostum kami. Aku akan menjadi Gojo, dan Tia sebagai Latifah Fleuranza. Menyenangkan, ya kan? Kami online untuk menonton banyak video tutorial tata rias cewek anime impian, dan bergabung dengan grup cosplay untuk mendapatkan kostum kami. Membeli kostum itu bagian yang mudah. Tapi teknik makeup cewek anime adalah pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Mata bulat besar, warna mata tidak natural, bulu mata tebal dan panjang, dagu lancip, mulut kecil, dan lain sebagainya. Itu Tia. Yakin dia baru saja mematahkan pensil alisnya menjadi 2. Urusan makeup ini sepertinya membuat stres ya. Aku tiba di pesta terlebih dahulu dan menunggu Tia di luar. Aku merasa lumayan keren dengan kostum Gojo dan aku tidak sabar untuk melihat Tia memakai kostumnya. OMG, apa itu? Tia? Dia kelihatan lebih cantik dari Dewi dalam cerita. Aku tidak bisa berhenti memuji kekawainya. Saat kami berjalan masuk, semua orang ternganga melihat Tia. Aku meraih tangannya dan membawanya ke tengah. Dan tentu, aku dan Tia bisa dengan jelas mendengar beberapa dari mereka berkata, siapa itu? Tia? Pacar James? Dan, apa itu Tia? Aku tidak percaya cewek secantik itu biasa duduk di sebelahku di kelas. Ini jelas merupakan momen yang membanggakan bagi sang pacar. Terutama ketika dia terpilih sebagai yang berpenampilan terbaik malam itu. Beberapa cewek seksi berpenampilan binatang seksi bahkan memutar mata ke arahnya sebelum mereka pergi dengan gusar. Sementara Tia melompat-lompat kegirangan. Aku sangat bahagia untuk pacarku. Lalu pada Senin pagi aku sedang berjalan menuju kelas, berharap bisa bertemu Tia di lorong seperti biasa. Cuma cewek flamboyan ini, dengan rambut serba pink dan memakai pakaian sekolah manga Jepang, yang berdiri di depan loker Tia. Hah? Apa? Aku berdam dan berkata sambil bercanda. Hai sayang, aku suka rambut barumu dan bajumu. Serius? Aku senang kamu menyukainya. Aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi cewek anime mulai sekarang. Apa? Jadi dia akan terlihat seperti ini setiap saat? Maksudku, aku suka tampilan animenya, tapi pastinya lebih baik disimpan untuk acara khusus. Ketika aku berdiri di sana tidak yakin harus berkata atau melakukan apa, aku menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kami. Ya, di sekitar Tia. Kemudian seorang cewek hampir menjatuhkanku ketika dia berlari ke arah Tia dan meminta foto bersamanya. Ya, aku selalu mengira cuma aku satu-satunya di sini yang menyukai anime. Pokoknya, melihat Tia berfoto dengan gembira bersama para fansnya, sungguh keren. Siapa yang tidak senang punya pacar cantik dan terkenal, ya kan? Setelah itu Tia menjadi viral di internet. Dan anak-anak lain di sekolah tampak iri, karena cewek seperti dia pacaran dengan cowok sepertiku. Kedua orang sekelas ini bahkan memasang foto Tia di layar HP mereka. Menyeramkan, aku tahu tapi itu membuktikan betapa putus asanya mereka, kan? Tapi pernahkah kamu mencoba pacaran di depan umum dengan seorang cewek anime? Ya, dibutuhkan sekitar 10 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan apapun. Semua fan girl ini dan beberapa fanboy muncul entah dari mana dan menghentikan Tia untuk ngobrol dan berfoto. Dia menyukainya dan membuatkan simbol hati di tangan pada mereka, sementara aku berdiri di sana seperti tidak terlihat. Sejujurnya, lambat laun aku menyadari bahwa memiliki pacar anime sungguh menjengkelkan. Kalian tanya kenapa? Tenang saja, aku akan memberitahumu. Pagi itu aku ada ulangan matematika awal, jadi aku tidak boleh terlambat. Tapi aku juga harus menjemput Tia, dan dia tidak terlihat. Jadi aku mengirim pesan kepadanya. Tolong cepat, ujianku akan segera dimulai. Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke arahku dan mengerang. Terima kasih banyak. Sekarang aku tidak memakai lensa kontak. Tahukah kamu betapa pentingnya mata bagi seorang cewek anime? Jadi, 0,04 inci matamu lebih penting daripada tesku. Serius, aku hampir gagal di kelas matematika, dan dia masih mengeluh denganku soal matanya. Lalu saat makan siang, aku menyadari ada sesuatu di bibir Tia, jadi aku mengulurkan tanganku untuk menyekanya. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak riasanku. Aku bangun jam 6 pagi untuk melakukan ini. Sayang, ada mustard di bibirmu. Dia melototiku, lalu mengeluarkan cermin kompaknya, dan perlahan-lahan menghapus soda itu. Jadi seperti yang kalian lihat, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jadi tentu dia tidak akan pernah mengizinkanku menciumnya atau semacamnya. Tapi sejujurnya, aku tidak ingin riasan itu mengotori seluruh wajahku, atau bibirku berubah warna menjadi berwarna koral atau ungu.
Belum lagi Tia terobsesi dengan cerminnya. Keadaan menjadi sangat buruk. Kami tidak bisa mempertahankan kontak mata atau melakukan percakapan yang baik tanpa dia memeriksa dirinya sendiri setiap 5 detik. Saat ulang tahunku, aku mengajak Tia ke restoran Jepang yang kelihatan keren di kota ini. Tapi malam itu tempat penuh, dan kami tidak punya pilihan selain duduk di dekat jendela kaca reflektif. Dan tebakan kalian benar. Seluruh waktu makan dihabiskan dengan dia memeriksa sudut di jendela dan terus-menerus menyibakkan rambutnya atau dengan hati-hati mengatur ulang posisi jari-jarinya untuk menyesuaikan wajahnya. Aku menjadi sangat kesal sampai aku bertanya padanya apakah aku mengganggu sesuatu di antara mereka berdua. Dan dia menjawab bahwa dia hanya ingin memeriksa apakah matanya cocok dengan warna rambutnya. Aku terdiam. Ini adalah perayaan ulang tahunku, tetapi dia lebih memedulikan refleksinya sendiri daripada berbicara denganku. Saat itu aku sangat bosan dengan Tia versi anime ini dan hanya ingin kembali seperti dulu. Saat kami menonton film, belajar bahasa Jepang, dan berencana jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bersama. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Tia, kamu mau pergi berkemah bersamaku akhir pekan ini? Kemana kita akan pergi? Perkemahan Paradise, asalkan kamu tidak memakai riasan. Hah? Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai riasanku? Tidakkah menurutmu aku terlihat cantik seperti ini? Sayang, kamu selalu yang paling cantik. Tapi maksudku, bagaimana jika aku ingin menciummu? Tia dengan malu-malu terkikik dan setuju. Oh ya, jadi kita akan menghabiskan akhir pekan bersama di hutan, dan aku akan bertemu Tia yang sama lagi. Semuanya terdengar seperti ide yang bagus, bukan? Tapi pagi itu ketika aku datang menjemputnya, dia muncul lagi dalam tampilan anime lengkapnya. Hah? Kenapa kau merias wajah? Ini adalah kesempatan berfoto yang luar biasa. Aku perlu foto baru untuk diposting di Instagramku. Oke, ini benar-benar merusak moodku. Tapi bukannya berdebat, aku mengantar Tia ke perkemahan. Lalu apa kalian tahu? Ternyata akhir pekan itu hanyalah sesi pemotretan untuknya. Dia cuma mau berfoto. Ini keterlaluan. Kami tidak bisa berjalan sejauh 100 kaki tanpa dia berhenti dan memintaku untuk mengambil lebih banyak foto dirinya berpose di dekat pohon, tenda, dan pada suatu kesempatan, bahkan sepatu kets seseorang yang hilang. Kemudian pada malam hari dia cuma mau menatap ponselnya, karena banyak yang harus dia edit. Sepertinya semua yang kami lakukan hanyalah untuk sesi foto. Hal ini membuatku gila, jadi aku akhirnya berteriak padanya. Yang kamu pedulikan cuma penggemarmu yang bodoh, dan bukan aku. Kamu tidak menyenangkan lagi. Lalu aku membalikkan tubuhku dan merajuk seperti itu sampai akhirnya aku tertidur. Aku cuma mau pacarku yang menyenangkan dan riang kembali, bukan karakter anime obsesif yang dia ubah menjadi dirinya. Ketika aku sampai di rumah, kami tidak berbicara selama beberapa hari berikutnya. Aku menyibukkan diri dengan menggambar doujinshi, menonton anime, dan belajar bahasa Jepang. Ya ampun, hal-hal ini jauh lebih menyenangkan saat aku melakukannya bersama Tia. Lalu suatu hari di sekolah, saat aku sedang berjalan menuju lokerku, aku mendengar seorang cewek menangis dan mengatakan kalau ada cowok yang menolaknya. Dan teman-temannya menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengajarinya cara merias wajah dan melakukan makeover agar cowok yang disukainya tidak akan menolaknya. Ini membuatku berpikir. Tia dulunya selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, sampai dia mulai berpakaian seperti cewek anime. Baru kemudian dia menjadi begitu percaya diri dan bersemangat. Mungkin selama ini aku sedikit tidak peka terhadap perasaannya. Aku harus pergi mencarinya. Saat aku tiba di rumah Tia, aku melihatnya berdiri di dekat pintu bersama seorang cowok tampan. Aku tidak percaya. Dengan marah, aku melemparkan bunga itu ke tanah dan berbalik untuk pergi. James, jangan pergi! Tunggu aku! Aku terus berjalan tapi kemudian berhenti ketika aku mendengar cowok itu berkata, "Pecundang itu tak pantas mendapatkan cewek anime seksi sepertimu, Tia." Kamu suka cewek anime? Kalau begitu pergilah dan temukan satu di cerita anime. Aku Tia, dan aku bukan cuma sekedar karakter yang bisa kamu lihat. James, aku minta maaf. Jangan marah padaku lagi. Aku hanya mencoba menjadi cewek anime cuma karena aku tahu kamu menyukainya. Aku menghela nafas panjang dan menatapnya. Sebenarnya aku tidak lagi marah padanya, tapi aku berusaha tetap tenang saat dia melanjutkan. James, jangan diamkan aku. Aku sangat sedih tanpamu, dan aku tidak peduli ketika orang lain mengatakan aku cantik. Aku hanya peduli apa yang kamu pikirkan. Lalu dia menangis. Aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli lagi. Aku menyeka air matanya dan menangkupkan wajahnya di tanganku untuk melihat lebih dekat pada cewek yang kucintai. Tapi tunggu dulu. Di balik riasan yang luntur, bintik-bintik merah kecil apa yang terlihat di kulitnya? Ya ampun, ada apa Tia? Entahlah, awalnya agak gatal, dan belakangan semakin parah. Karena prihatin, aku langsung membawanya ke rumah sakit dermatologi. Dokter mengatakan dia alergi terhadap beberapa bahan dalam produk make up, dan meresepkan obatnya. Untungnya dia hanya perlu berhenti merias wajah sebentar, dan menggunakan krim khusus untuk memulihkan kondisinya. Bagaimana jika kamu meninggalkanku karena aku tidak bisa menjadi cewek anime untuk sementara waktu? Tia, aku mencintaimu apa adanya, dengan riasan atau tidak. Kamu tetaplah cewek tercantik di dunia bagiku. Bagaimanapun, kesehatanmu adalah yang utama. Kamu benar-benar berpikir aku cantik? Ya, benar. Selain itu, sebenarnya lebih baik. Karena itu berarti aku bisa menciummu tanpa terlihat seperti badut. Jadi Tia dan aku kembali bersama.
Tia akhirnya menyadari bahwa aku mencintainya dan aku peduli dengan kesehatan dan kecantikan batinnya, bukan cuma penampilannya. Sekarang dia tidak lagi memakai riasan seperti cewek anim, kecuali untuk pesta atau acara cosplay. Setiap hari dia hanya memakai riasan tipis. Terlepas dari ini, dia selalu terlihat sempurna bagiku. Bagiku, aku sedang mengerjakan seri doujinshi baru berjudul Aku Tidak Butuh Perhatian, Aku Cuma Mau Hatimu, yang terinspirasi oleh Tia, karena dia adalah inspirasiku. Dan dia sangat bersemangat. Dan serialnya akan segera diterbitkan.